Selamat pagi Opa Oma, senang kita berjumpa kembali pada pagi hari ini di dalam persekutuan usia indah. Walaupun kita di rumah kita masing-masing, tetapi kita tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Di dalam hidup kita yang kita utamakan adalah untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Kita cinta Yesus sehingga kita mau menghasilkan buah untuk kemuliaannya. Mari Opa Oma kita naikkan pujian yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Dalam bahasa Mandarin ya.在一生当中你重要的工作，就是当高举耶稣名。在一生中的一重要的工作，是要设属的生命。哈利路亚，哈利路亚，我要爱我主耶稣。哈利路亚，哈利路亚，我要爱我主耶稣。在一生当中，你重要的工作就是当高举耶稣名。在一生中的你重要的工作是荣耀耶稣的生命。哈利路亚，哈利路亚，我要爱我主耶稣。
Opa Oma, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang maha baik, kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau terus memelihara, menyertai kami hari lepas hari sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bersekutu. Kami mau memuji Engkau Tuhan, bahkan juga kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolonglah Tuhan, ampunilah kami untuk semua dosa dan kesalahan kami, karena kami mengakui kami manusia penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Biarlah kiranya dengan darah-Mu yang kudus Kau basuh hati dan pikiran kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga Tuhan kami dilayakkan datang pada pagi hari ini. Biarlah pujian kami, penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Bahkan juga firman-Mu akan ditaburkan. Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Terlebih lagi Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Kami menyerahkan Guru Injil Karni Stephen yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau yang mengurapi mulut bibirnya Tuhan, sehingga apa yang disampaikannya biarlah kami boleh mengerti. Terlebih lagi Tuhan, kami boleh menyimpannya di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Opa Oma, kalau kita masih diberi kesempatan hidup sampai saat ini, itu adalah kemurahan Tuhan. Dan kita mau menjadi saluran berkat-Nya melalui pelayanan kita. Mari kita naikkan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Opa Oma, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8a.
Kita akan membacanya dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian dalam bahasa Mandarin. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Dalam bahasa Mandarin, kita akan membacanya bersama-sama juga. Keling to qian su di 13章第4到第8节。爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，爱是永不止息。Berbahagialah kita, Opa Oma, yang boleh membaca firman Tuhan, terlebih lagi yang dapat melakukannya di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Guru Injil Karni Stephen. Halo, selamat pagi Opa Oma yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua di dalam lindungan Tuhan sehat selalu, tetap semangat dan setia dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pak Karnis. Mari kita sama-sama dengarkan ya. Pada umumnya buah dihasilkan oleh pohon yang muda dan produktif, tepat pada musimnya. Namun mungkinkah pohon yang sudah tua masih bisa menghasilkan buah? Kedengarannya mustahil, bukan? Namun bagaimana kenyataannya? Apa rahasianya? Nah, mari kita baca dan kita dengarkan bagaimana firman Tuhan berkata kepada kita. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 92 dalam bahasa Indonesia ayat 13 sampai dengan 16. Dalam bahasa Mandarin ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Firman Tuhan dalam bahasa Indonesia yang kami bacakan berbunyi demikian. Ayat 13, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Nah, Oma-oma, bagaimana mungkin ya pohon tua itu dapat berbuah? Nah, mari kita dengarkan apa rahasianya pohon tua tetap bisa berbuah. Yang pertama, ditanam atau dia berada di tanah yang subur dan gembur. Apa artinya ditanam di tanah yang subur dan gembur? Ditanam di tanah yang subur dan gembur, sebagaimana firman Tuhan katakan di ayat 13 dan ayat 14, itu tinggal berada di dalam bait Allah. Berada di dalam bait Allah. Ayat 13 dan 14 berkata, sekali lagi saya bacakan, orang benar akan bertunas seperti korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Ayat 14 demikian bunyinya, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Nah, inilah
rahasianya, yaitu tinggal di dalam Kristus. Berada di dalam Kristus baru bisa menghasilkan buah. Melekat kepada Kristus baru kita bisa menghasilkan buah. Mempunyai hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber yang menghasilkan buah, itu baru bisa berbuah. Opa oma yang kekasih dalam Tuhan Yesus, di dalam Tuhan segala sesuatu yang tidak mungkin, tetapi akan menjadi mungkin di hadapan Allah. Sesuatu yang mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah yang Maha Kuasa membuatnya menjadi mungkin. Yang tidak bisa jadi bisa. Jadi bukan alam yang membuatnya. Karena Allah bertindak, Allah menghendaki, dan Allah yang berdaulat di dalamnya. Maka bukan kita yang mampu, bukan kemampuan kekuatan dari opa oma, dari bapak ibu, dari saudara-saudara semuanya. Bukan kita, tapi Allah. Allah yang menyatakan bahwa meski umatnya berada di tengah kesulitan, ketidakberdayaan, kelemahan, dan keterbatasan secara fisik, secara pengetahuan, secara akal, semuanya kita terbatas karena kita manusia yang terbatas. Namun, ia akan kuat dan tetap dapat berbuah untuk kemuliaan Allah. Karena ada campur tangan Allah. Karena kita tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus dan bersumber pada Dia. Firman Tuhan di dalam Yesaya 37 ayat 31 berbunyi demikian. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Ada satu contoh, yaitu tanaman buah yang sering kali kita jumpai di pasar. Yang sering kali mungkin setiap rumah tangga kita konsumsi buah ini. Yaitu buah pisang. Buah pisang itu tidak mengenal musim. Meskipun masih banyak jenis yang lain yang tidak mengenal musim. Kita ambil salah satu contoh, buah pisang. Pohon pisang menghasilkan buahnya tanpa mengenal musim. Sepanjang tahun selalu kita jumpai di pasar, setiap bulan, setiap minggu ada buah pisang yang dapat kita nikmati. Untuk kesegaran tubuh kita, mengandung kalium dan seluruh vitamin kesehatan dari buah pisang ini. Mencukupi kebutuhan kita, memampukan kita, menguatkan kita. Yang tidak mengenal musim. Bapak ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, opa oma kekasih Tuhan. Menghasilkan buah di dalam Tuhan Yesus. Sepanjang waktu kita, sepanjang kehidupan kita. Jadi tidak dibatasi oleh usia, tidak dibatasi oleh keadaan. Seperti buah pisang. Dia tetap berbuah sepanjang tahun, tidak memandang kemarau, tidak memandang hujan, dia tetap berbuah. Dan pohon buah pisang ini sangat kuat bertahan di musim hujan, di musim kemarau, banjir, dia tetap kuat dan tetap hidup. Yang kedua, bagaimana pohon yang tua masih tetap berbuah, yaitu dia mendapatkan segala sesuatu, yaitu zat hara yang dibutuhkan dalam pertumbuhan, sehingga memungkinkan dia bisa berbuah sepanjang musim. Ya, seperti ayat 15-16, firman Tuhan berkata, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ayat 16, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ya, Allah yang mencukupkan, Allah kita yang melengkapi kita, menghendaki sehingga kita dimampukan untuk menghasilkan buah.
Nah, supaya kita bisa menghasilkan buah, maka kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah. Sebab segala kekuatan, segala pengetahuan, segala kemampuan berasal daripada Tuhan dan memampukan kita supaya menghasilkan buah. Buah yang sepanjang waktu ada dan dapat dihasilkan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. 1 Korintus 3 ayat 7. Ya, betul. Firman Tuhan katakan, Paulus menulis bahwa yang penting bukan menanam atau menyiram, tetapi Allah kita yang memberikan pertumbuhan, yang membuat dia bisa berbuah, yang bisa bertumbuh dan berbuah pada waktunya. Nah, tentu ini tetap masuk dalam konsep waktu, karena kita berhadapan, kita menjalani hidup dengan waktu, di dalam waktu kita yang terbatas. Di dalam waktu kita yang terbatas ini, mari opa oma, berapapun usia kita, firman Tuhan katakan tetap dapat menghasilkan buah. Ayat 13 dari kitab Mazmur yang kita baca berbunyi demikian. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Ya, pohon aras Libanon itu bentuknya bentuk pohonnya itu batang kayu yang bisa cukup tinggi 3 sampai 4 meter. Nah, buahnya itu satu-satu, tidak bergelantungan banyak seperti buah pisang. Dia tidak seperti itu, tapi dia satu-satu. Buahnya cukup keras. Nah, namun bagaimana dengan korma? Buah korma, nah kita dapat lihat di gambar ini. Buah korma kalau dia tumbuh dengan subur, dia buahnya gelantungan. Ada yang merah, ada yang ungu, ada yang hitam warnanya. Nah, kita di Indonesia kita sudah tidak asing lagi dengan korma. Buah korma yang pada baru bulan lalu kita pun banyak menyaksikan atau kita juga membeli buah korma untuk kita konsumsi. Buah korma mengandung banyak gizi. Nah, kalau pohon aras dan pohon korma itu banyak tumbuh di daerah Palestina, di daerah Timur Tengah, daerah yang panas, daerah yang gersang. Tetapi di sana ia bisa tumbuh, bisa menghasilkan buah manis dan tetap dapat sari-sari makanan, tetap ada airnya, membuat dia bisa tumbuh dan bisa menghasilkan buah. Dan buahnya bergizi, buahnya manis, buahnya memberkati banyak orang di seluruh dunia. Buahnya terkenal. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita mau seperti yang dikatakan firman Tuhan. Sebagai pohon aras di Libanon dan pohon korma yang ditanam di daerah yang gersang sekalipun tetap bertumbuh, tetap mendapatkan sari zat hara, tetap di dalam menghasilkan buah. Demikian juga kerohanian kita. Demikian juga hidup kita di dalam Tuhan. Allah yang memelihara kita. Di tengah-tengah kesulitan, Tuhan yang memampukan kita untuk dapat bertumbuh dan menghasilkan buah. Nah, Opa Oma, jika kita saat ini mungkin merasa bahwa kita sudah lanjut usia. Nah, apakah mungkin kita masih bisa berbuah? Buah apa yang kita hasilkan ketika kita sudah di usia yang senja ini? Yang pertama, buah pertobatan. Firman Tuhan dalam Matius pasal 3 ayat 8. Matius 3 ayat 8 berkata, jadi hasilkanlah
buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi kita bertobat, percaya Tuhan Yesus, itu bukan hanya, oh saya sudah percaya, sudah cukup. Tapi dari pertobatan kita meninggalkan dosa-dosa masa lalu kita. Kita sudah berada pada usia yang sekian puluh tahun, banyak hal kita sudah lakukan. Untuk kebaikan, untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi kita juga masih terus berdosa. Nah, kita sudah bertobat di dalam Tuhan, kita datang kepada Tuhan, minta Tuhan mengampuni, dan dari pertobatan kita itu ada buah, atau dari pertobatan kita dapat membawa orang untuk bertobat percaya kepada Tuhan Yesus juga. Dari buah pertobatan kita. Yang kedua, kita bisa menghasilkan yaitu buah kebenaran. Paulus menulis di dalam Filipi pasal 1 ayat 11. Filipi pasal 1 ayat 11 berkata, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi yang dihasilkan adalah buah kebenaran. Tinggal di dalam kebenaran Kristus. Tuhan Yesus yang membenarkan kita. Hidup dalam firman Tuhan. Maka dari firman itu membuat kita menghasilkan perkataan-perkataan yang membangun, yang memberkati orang lain. Di mana kita sudah dibenarkan, di mana kita sudah memiliki firman yang membentuk kita, maka dengan firman Tuhan yang hidup, firman kebenaran itu, kita yang tidak benar dulunya, sekarang dibenarkan di dalam kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga kita menjadi anak-anak Allah untuk memuliakan Allah, untuk memuji Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, yang ketiga adalah kita walaupun di usia yang senja, kita masih bisa berbuah bagi Tuhan. Yang ketiga yaitu menghasilkan buah-buah roh. Firman Tuhan dikatakan di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Maka mari opa oma yang kekasih dalam Tuhan, mari Bapak Ibu, semua saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, berapapun usia kita, firman Tuhan menjanjikan kalau kita tinggal di dalam Dia, melekat pada Dia, menikmati di dalam Dia, membangun hubungan di dalam Tuhan Yesus, baik secara pribadi maupun secara kolektif bersama-sama dalam kelompok, tumbuh bersama dalam kelompok komunitas usia indah, kita tetap dapat menghasilkan buah. Mari opa oma, bapak ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita memupuk diri supaya tetap dapat menghasilkan buah di dalam Kristus Tuhan kita. Apapun kondisi yang sedang kita hadapi, Tuhan pasti memampukan kita, menguatkan kita, dan memberkati kita. Kiranya Tuhan menolong kita dan Roh-Nya yang kudus terus bekerja, berkarya di dalam hidup kita. Mari kita tenang sejenak di hadapan Tuhan. Kita mohon Tuhan terus menguatkan kita. Firman Tuhan yang kita dengar menjadi kekuatan yang menopang kita. Meskipun kita sudah lansia, meskipun kita berada pada umur berapapun yang kita hadapi saat ini, yang ada pada kita, yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan mau kita supaya menghasilkan buah. Jangan khawatir, Tuhan akan memampukan kita. Kita tetap tinggal di dalam Dia. Mari kita bersama-sama tenang di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Sesudah itu
kita akan mendengarkan persembahan pujian dari saya dan Simu dengan judul lagu Tetap Dapat Berbuah pada Usia Senja. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang setia. Setia di masa kami muda, setia di masa kami sudah lansia, setia ketika kami dalam keadaan yang baik dan sehat, setia kepada kami ketika kami sakit, setia kepada kami ketika kami berkumpul bersama-sama bersukacita dengan anak cucu, dengan anggota keluarga yang kami kasihi. Engkau pun setia kepada kami meskipun orang-orang yang kami kasihi sudah meninggalkan kami. Bahkan di antara kami ada yang tinggal sendiri, ada yang harus tinggal di dalam kesunyian, ada yang harus tinggal di tempat hanya bersama dengan menantu atau bersama dengan anak atau bersama dengan pembantu. Tetapi Tuhan, kami tidak sendirian. Karena Engkau adalah Allah yang melebihi teman-teman kami, yang melebihi orang-orang yang kami kasihi. Ketika orang-orang yang kami kasihi tidak ada di sekitar kami pada jam-jam yang kami rindukan. Tetapi Tuhan Yesus senantiasa tidak pernah berhenti menemani kami, menghibur kami, menguatkan kami, bahkan memakai kami untuk menjadi saksi Tuhan, menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seberapapun usia kita tetap bisa melayani Tuhan. Mari kita tetap berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita lakukan untuk Tuhan Yesus. 年老时候，仍要结果子，满有枝将而常发起。好显明耶和华，他是我磐石，在他毫无不义。Meski tua tetap berbuah, penuh sari daunnya segar. Nyatakanlah Tuhan, gunung batuku, daripadanya tiada yang curang, daripadanya tiada yang curang. Opa Oma, sampai usia kita yang sekarang
bahkan waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak ingin hidup kita ini percuma sia-sia. Kita mau turun terus menyenangkan hati Tuhan dan berbuah bagi Tuhan. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan pujian, memperkenankan hati Tuhan. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong puji ya Tuhan, gunakan tiap waktu. Menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong puji ya Tuhan, gunakan tiap waktu. Menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Kita naikkan dalam bahasa Mandarin ya. Wo不愿在西度此生，一生一生无常。多少机会已流逝，一针不能再空等。这生心意和生心意，只是我心所求。愿主坚定我心志，使我合神心意。Opa Oma, saat ini kita akan memberikan persembahan. Walaupun kita sudah usia indah dan tubuh kita lemah, semakin lemah tetapi Tuhan Yesus terus menopang dan menyertai kita, sehingga kita tetap melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita akan memberikan persembahan kita naikkan doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa, Opa Oma. Kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Allah yang terus memberkati kehidupan kami, karena terbukti bahwa sampai detik ini kami tidak berkekurangan. Kami bersyukur untuk itu semua, dan hari ini kami Opa Oma akan memberikan sedikit apa yang kami miliki dan kami kembalikan kepada Tuhan Sang Pemberi. Biarlah persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk menjadi berkat dan dapat digunakan untuk memperbesar kerajaan Tuhan di dunia. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan setiap kami yang memberi maupun bagi kami yang belum dapat memberi. Tuhan memberkati setiap kami. Dalam nama Kristus Yesus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian, sukacita hidupku.
Karena sampai masa tua kita akan tetap terus berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Meski ku kini tak lemah, ku topang pelihara, siang malam ku berdoa, kasih-Mu sertaku. Meski ku lanjut usia, ku tetap melayani, kasih Tuhan sertaku, sukacita hidupku. Ya sang terluwe pucetan, sân puce sân kham tu,将在这灯火不吹灭，深慈爱深看顾。你看我们好像老，被生死永不算老，神恩同在没有老，同心守护到老。Umpama kita akan mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Opa Oma, persekutuan kita sudah selesai. Biarlah kita dengan hati yang terus bersukacita, kita berkumpul kembali, bertemu kembali pada Jumat yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.